Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Desa Putra. Saya merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya merupakan Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas yang berfokus pada analisis spasial kerawanan banjir di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggunakan metode buffer di ArcGIS Pro. Sebelum kita masuk ke analisis utama, saya akan memulai dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih manfaat dari SIG atau Sistem Informasi Geografis jika difokuskan pada kajian ekonomi pembangunan? SIG atau Sistem Informasi Geografis itu bukan sekedar alat untuk membuat peta. Dalam konteks ekonomi pembangunan, SIG ini memiliki peran yang sangat strategis karena memungkinkan kita melihat di mana satu masalah terjadi, bukan hanya seberapa besar masalah itu. Dan ada 6 manfaat utama yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama yaitu pemetaan kemiskinan. SIG membantu kita mengidentifikasi distribusi spasial kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Dengan mengetahui lokasi kantung-kantung kemiskinan secara presisi, pemerintah itu bisa memprioritaskan program pembangunan ke daerah yang paling membutuhkan, nggak hanya berdasarkan data agregat. Nah, yang kedua itu merupakan perencanaan infrastruktur. SIG digunakan untuk menentukan lokasi optimal untuk pembangunan jalan, jembatan, maupun fasilitas publik seperti puskesmas dan sekolah. Berdasarkan analisis aksesibilitas dan kepadatan penduduk, ini membuat lokasi anggaran infrastruktur menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, yang ketiga, investasi dan potensi daerah. SIG dapat memetakan potensi ekonomi suatu wilayah. Misalnya, kawasan agribisnis, destinasi wisata, atau zona industri. Informasi spasial ini itu sangat berguna untuk menarik investor dan mendukung perencanaan ekonomi daerah. Dan yang keempat, itu merupakan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pembangunan berkelanjutan digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan, deforestasi, dan kondisi sumber daya alam lainnya. Nah, ini penting agar pembangunan ekonomi itu gak merusak ekosistem secara permanen. Dan yang kelima, analisis demografi. SIG membantu menganalisis persebaran dan kepadatan penduduk serta proyeksi pertumbuhan populasi. Data ini sangat relevan untuk perencanaan kebijakan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan pekerjaan, perumahan, dan layanan publik. Yang keenam, itu merupakan kebijakan fiskal daerah. SIG itu mendukung penentuan sunat pajak, retribusi daerah, serta alokasi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang lebih adil dan berbasis data spasial administrasi yang kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa SIG itu memberikan dimensi spasial dalam analisis ekonomi pembangunan. Kebijakan yang selama ini hanya didasarkan pada data statistik kini bisa diperkuat dengan informasi, lokasi, dan distribusi geografis, sehingga hasilnya lebih akurat, lebih adil, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Nah, demikian penjelasan untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu 3 analisis dasar dalam SIG. Baik, sekarang kita ada untuk menjawab soal nomor 2, yaitu menjelaskan 3 penggunaan alat aplikasi ArcGIS Pro ini. Di sini saya ingin menggunakan 3 fitur, yaitu clip, buffer, dan intersect. Yang pertama saya akan menggunakan fitur clip terlebih dahulu. Nah, apa sih itu clip? Nah, clip adalah alat di ArcGIS yang berfungsi untuk memotong satu layer berdasarkan batas wilayah tertentu. Nah, analoginya itu seperti kalau kita itu mencetak foto, lalu kita potong foto tersebut mengikuti bentuk bingkai. Hanya bagian yang ada dalam bingkai yang kita simpen. Nah, sisanya itu kita bisa buang. Nah, untuk prakteknya di dalam tugas ini, saya akan menggunakan fitur clip untuk memotong layer sungai agar hanya menampilkan sungai yang berada di dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi saja. Karena data ini di dalam datanya yang tersedia masih mencakup beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Oke. Kita langsung aja pada prakteknya. Pertama, jika mapnya kalian masih fresh, kita bisa impor dulu datanya dengan membuka view, lalu katalog pane. Kita mencari data yang telah kita download dari webnya Geospasial. Nah, data yang ini ya, data yang 25K. Di sini kita memerlukan 3 data. Sungai LN 25K, pemukiman AR 25K, dan batas kabupaten kota AR 25K.
Langsung aja untuk mencari sungai LN itu di dalam hidrografi. Kita langsung geser aja ya untuk sungainya. Kita taruh di paling atas. Terlihat sungainya di sini. Kita ambil yang AR kabupaten kota di sini. Lingkungan terbangun di sini. Permukiman AR 25K. Oke. Setelah kita mendapatkan 3 data ini, jangan lupa untuk wilayah administrasinya kita hilangkan fill-nya agar tidak memenuhi layar. Setelah kita menemukan 3 data ini, pertama kita akan melakukan yang namanya pemisahan garis wilayah Banyuwangi terhadap wilayah-wilayah yang lainnya ya. Karena Kabupaten Banyuwangi ini tercampur dengan 6 kabupaten atau kota yang ada pada datanya. Dengan kita pertama buka dulu atribut tabelnya di sini. Lalu kita bisa cari fitur yang namanya select. Oke, kita klik fitur selectnya, lalu kita matikan untuk sungai dan zona pemukimannya bisa kita matikan terlebih dahulu karena di sini kita akan mencari garis perbatasan Banyuwanginya saja. Setelah kita klik fitur select tadi, kita klik aja. Nah, kalau begini berarti sudah ketemu untuk Banyuwanginya. Setelah itu, setelah terhighlight biru dan batas Banyuwanginya sudah terhighlight seperti ini, kita bisa klik kanan untuk wilayah administrasinya, lalu kita ke data, export features, dan kita ekspor yang baru, Kabupaten Banyuwangi. Nice. Kita oke. Ini wilayah administrasinya kita unchecklist saja. Dan zona pemukimannya kita nyalakan, sungainya kita nyalakan. Nah, setelah ini yang akan kita lakukan ialah kita akan menonaktifkan untuk fitur selectnya terlebih dahulu. Dengan cara kita ngeklik di luar mapnya aja. Nice, dan kita jadikan explore agar kita bisa berinteraksi lagi. Oke, selanjutnya kita baru akan mengklip untuk garis sungai dari Banyuwangi nih, agar garis sungai yang terlihat itu cuma cakupannya Kabupaten Banyuwanginya saja, gitu. Oke, kita langsung saja ke analisis, lalu kita ke tools, kita langsung cari clip di sini. Untuk input features-nya yang mau kita potong itu merupakan garis sungai. Dipotongnya sesuai apa? Sesuai Kabupaten Banyuwangi atau garis Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita beri nama aja Sungai Banyuwangi. Nice. Langsung aja kalau udah begitu kita run. Oke, setelah di run, kita lihat di sini kalau kita matikan Sungai Banyuwangi, sungai garisnya ini. Nah, sisa Sungai Banyuwangi. Tidak berhenti sampai situ. Untuk zona pemukimannya kita klik juga. Sama, garis sungai garis kita ganti ke zona pemukiman area. Untuk outputnya kita ganti menjadi pemukiman Banyuwangi. Nice, kita langsung run aja. Oke, kalau kita matikan Sungai Banyuwanginya, kita matikan zona pemukimannya, langsung pemukiman yang terlihat hanya pemukiman yang ada di dalam garis wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tools kedua yang akan kita bahas yaitu buffer atau multiple ring buffer. Nah, bahasa sederhananya yaitu membuat zona jangkauan di sekitar suatu fitur geografis. Buffer bekerja dengan cara membuat poligon melingkar dengan jarak tertentu dari titik, garis, atau area yang kita tentukan. Nah, dalam konteks kerawanan yang ada di sini ya, yaitu kerawanan banjir, buffer digunakan untuk menentukan seberapa jauh suatu lokasi dari sungai, karena semakin dekat ke sungai, semakin tinggi risiko terkena banjirnya. Di analisis ini, kita menggunakan multiple ring buffer dengan 5 kelas, yaitu jarak 100 meter, 400 meter, 800 meter,
1.200 meter, dan 1.600 meter. Di mana 1.600 meter ini kita gunakan sebagai representasi dari zona lebih dari 1.200 meter atau zona yang paling jauh dari sungai. Kita langsung aja ke stepnya. Jika semuanya sudah diklip seperti tadi ya, sudah rapi semua, kita tinggal ke tools, lalu search saja multiple ring buffer. Untuk input featuresnya, kita memakai Sungai Banyuwangi, untuk outputnya kita menamainya Sungai Banyuwangi buffer 5 kelas. Untuk distance-nya kita tadi memakai angka 100, 400, 800, 1.200, dan 1.600 sebagai representasi radius yang melebihi 1,2 km. Di distance unit yang kita memakai meters. Untuk buffer distance field-nya kita beri nama jarak saja. Oke, untuk yang lainnya tidak perlu di setting, kita langsung aja run. Oke, setelah buffer sudah selesai dilakukan, pasti untuk outputnya pertama dia masih hanya ada satu warna ya. Kita caranya ke symbology, lalu untuk primary symbology-nya kita ganti ke unique values. Nah, di sini shape length-nya kita ganti ke jarak field satunya. Nah, kalau seperti ini sudah terganti ke varian warna yang bervariasi. Oke, untuk yang show all other value itu kita matikan saja karena kita tidak butuh. Untuk warna, jika sudah seperti ini kita tinggal ke ganti dari merah ke hijau. Merah, orange, kuning untuk sedang, hijau, muda untuk aman, hijau gelap untuk sangat aman. Nice. Jadi inilah setelah kita melakukan buffer 5 kelas. Opsional, jika ingin melakukan klip terhadap buffer, itu sangat direkomendasikan, apalagi jika kalian ingin membuat layout untuk peta kerawanan banjir ini ya. Oke, kita akan ke next tutorial, yaitu membuat intersect. Kita akan melakukan step intersect. Intersect yaitu alat untuk menggabungkan dua layer dan menghasilkan area yang saling tumpang tindih di antara keduanya. Kalau klip kita hanya memotong, nah intersect lebih dari itu. Ia memotong sekaligus mempertahankan atribut dari kedua layer dalam satu output. Jadi kita bisa tahu, misalnya zona ini sangat bahaya, itu berada di kecamatan apa, dan luasnya berapa. Nah, dalam analisis ini, intersect itu digunakan untuk menggabungkan layer sungai buffer 5 kelas yang tadi dengan layer batas kecamatan Banyuwangi. Atau di sini saya menamakannya Kabupaten Banyuwangi. Kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk menggunakan intersect, kita ke tools, lalu cari saja intersect di sini. Untuk ke intersect kita menggabungkan yaitu sungai buffer 5 kelas. Di mana sungai buffer 5 kelas ini Oke, untuk menggunakan intersect kita perlu ke tools, lalu kita search saja intersect, nanti dia akan muncul. Kita klik aja, lalu kita menggunakan sungai buffer 5 kelas, yang mana sungai buffer 5 kelas itu merupakan output buffer awal yang sudah saya klip ya. Jadi buffer awal saya seperti ini.
Ya, jadi terlihat ya kalau di sini tuh buffernya sampai keluar batas garis Banyuwangi. Jadi kalau sudah diklip, dia jadinya lebih rapi dan hanya di dalam batas Banyuwangi saja, seperti itu. Dan untuk input features yang keduanya itu ada di pemukiman Banyuwangi. Nah, ini kita namakan pemukiman banjir. Oke, kita langsung run saja. Nah, ini untuk outputnya, ya, pemukiman banjir. Jadi di sini terlihat bahwa pemukiman inilah yang terkena dampak pemukiman mana yang terkena dampak banjir yang paling rawan. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu menjelaskan layout peta analisis spasial kerawanan banjir berdasarkan jarak dari sungai menggunakan metode buffer. Peta yang ada di layar ini adalah hasil akhir dari seluruh proses analisis yang sudah saya lakukan di ArcGIS Pro. Jadi ini bukan sekedar peta biasa, tetapi peta yang dihasilkan dari proses spasial yang cukup panjang. Nah, pertama kita akan memperhatikan identitas petanya terlebih dahulu. Judul peta ini adalah Peta Analisis Spasial Kerawanan Banjir Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di pojok kanan atas tertera logo institusi, lalu di bawahnya ada skala peta yaitu 1:550.000. Artinya, setiap 1 cm di peta ini mewakili 5,5 km di lapangan. Skala grafisnya ditampilkan dengan satuan kilometer, mulai dari 0 hingga 30,6 km. Di bagian bawah ada inset peta, yaitu peta yang menunjukkan posisi Kabupaten Banyuwangi dalam konteks yang lebih luas. Terlihat lokasinya berada di ujung timur Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Bali. Dan di bagian paling bawah tercantum sumber data, yaitu peta data RBI per wilayah Kota Banyuwangi tahun 2026, serta nama pembuat peta, yaitu saya sendiri, Muhammad Bintang Desa Putra, dengan NIM 11.2384092. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, yaitu distribusi spasial kerawanan banjir per kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Data yang digunakan adalah hasil intersect buffer sungai 5 kelas dengan batas kecamatan dan zona pemukiman, sehingga yang dianalisis bukan luas wilayah, tapi juga luas permukiman di setiap zona kerawanan. Oke, di tabel ini disusun berdasarkan 5 kelas buffer, sangat bahaya di bawah 100 meter, bahaya 100-400 meter, sedang 400-800 meter, sedang ada di 800 hingga 1200 meter, dan sangat rendah di atas 1200 meter. Nah, kecamatan paling rawan ditentukan dengan menjumlahkan luas pemukiman di zona teratas, sangat bahaya dan bahaya. Untuk top 5 paling rawan, yaitu pertama, Sempu dengan 15,18 meter persegi, pemukiman rawan dengan hampir 79% total pemukimannya masuk zona bahaya. Dan yang kedua, Bangurojo 14,91 km kuadrat dengan total pemukiman lebih dari 22 km kuadrat dan sebagian besar berada di zona berbahaya. Dan yang ketiga, Muncar 13,59 km kuadrat sebagai kecamatan pesisir, resikonya itu berlipat karena faktor geografis di tepi laut. Dan yang keempat, 13,52 km memiliki sedikit zona sangat rendah, namun secara keseluruhan tetap sangat rawan. Dan yang kelima ialah Celuring, 13,18 km kuadrat tanpa zona sangat rendah sama sekali. Hampir semua pemukiman di atas zona menengah hingga berbahaya. Nah, untuk grafik di sini ya, zona bahaya mendominasi hampir semua kecamatan rawan. Artinya pemukiman paling banyak terkonsentrasi di jarak 100 hingga 400 meter dari sungai. Zona sangat bahaya lebih kecil, namun tetap signifikan karena jarak di bawah 100 meter sangat beresiko untuk banjir besar. Oke, sekarang kita masuk ke 5 kecamatan dengan kerawanan paling rendah. Yang pertama, Kecamatan Giri, hanya 3,10 km kuadrat pemukiman rawan, sebagian karena memang wilayahnya relatif kecil. Dan yang kedua, Licin, 3,30 km kuadrat berada di kawasan perbukitan, sehingga pemukimannya secara alami lebih jauh dari sungai. Dan yang ketiga, itu Gelagah,
3,25 km memiliki zona rendah dan sangat rendah yang sangat menandakan adanya pemukiman yang benar-benar aman. Dan yang keempat, Singojuru, 4,97 km kuadrat, proporsi pemukiman di zona aman yang cukup besar. Dan yang kelima, Kabat, 5,99 km kuadrat, masih jauh di bawah rata-rata kecamatan lainnya. Untuk kesimpulannya, distribusi kerawanan banjir di Banyuwangi itu masih belum rata. Kecamatan di bagian tengah dan selatan seperti Sempu, Bangorejo, dan Muncar menanggung beban di pemukiman terbesar di zona bahaya. Sementara kecamatan di topografi lebih tinggi seperti Licin dan Giri relatif aman. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang akan dibahas di soal nomor 5. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Saran dan rekomendasi terhadap kondisi rawan banjir dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu ekonomi, sosial, mitigasi bencana, dan tata ruang. Fokus pada kecamatan paling rawan, yaitu Sempu, Bangorejo, Muncar, dan Pesanggaran, serta Culuring. Yang pertama yaitu saran dari sisi ekonomi. Ada 4 poin utama, yaitu yang pertama, diversifikasi pendapatan. Masyarakat di kecamatan rawan perlu sumber daya penghasilan alternatif di luar pertanian dan perikanan yang rentan terhadap banjir. Dan yang kedua, dorong keikutsertaan dalam asuransi usaha tani dan asuransi hunian, terutama bagi warga di zona kurang dari 100 meter dari sungai. Dan yang ketiga, alihkan anggaran infrastruktur dari zona berbahaya ke zona pembangunan tanggul atau wilayah yang lebih aman. Dan yang keempat, kembangkan kawasan ekonomi alternatif di kecamatan risiko rendah seperti Giri, Licin, dan Singojuru. Yang selanjutnya ialah saran dari sisi sosial. Pertama, petakan kelompok rentan, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, beserta siapa yang bertanggung jawab membantu mereka saat evakuasi. Dan yang kedua, membentuk kelompok siaga bencana desa di tiap desa zona berbahaya. Dan yang ketiga, pasang peta risiko banjir di tempat-tempat strategis dalam bahasa yang mudah dipahami. 4. Melatih sekolah-sekolah di Muncar dan Bangorejo dalam prosedur evakuasi. Dan yang selanjutnya ialah saran mitigasi bencana. Untuk mitigasi, pertama, prioritaskan pembangunan tanggul di Sempu, Bangorejo, dan Muncar. Ketiga, kecamatan dengan pemukiman terbanyak di zona berbahaya. Ketiga, normalisasi dan pengerukan sungai rutin, terutama di das terluas seperti Glenmore dan Kalibaru. Dan yang keempat, tetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas, khususnya di wilayah selatan yang rawan terisolir. Oke, sekarang dari sisi kebijakan. Pertama, integrasikan peta kerawanan banjir ini ke dalam proses perizinan bangunan atau IMB di RT/RW Kabupaten Banyuwangi. Kedua, terapkan moratorium pembangunan di zona kurang dari 100 meter dari sungai, terutama di Muncar. Ketiga, berikan insentif bagi warga yang mau relokasi secara sukarela dari zona bahaya ke zona yang lebih aman. Keempat, buka akses data kerawanan ini ke publik lewat portal open data di Pemda Banyuwangi. Oke, kesimpulannya, saran ini bukan solusi tunggal, tapi pendekatan berlapis dari ekonomi, sosial, fisik, hingga kebijakan. Karena banjir itu bukan sekedar masalah air meluap, tapi juga masalah pembangunan yang mengabaikan resiko dan kebijakan yang kurang berbasis data spasial. Harapannya ya, analisis SIG sederhana seperti metode buffer ini itu bisa menjadi alat bantu pengambil keputusan berbasis data, tidak hanya untuk Banyuwangi, tetapi daerah rawan banjir lainnya di Indonesia. Oke, saya Muhammad Bintang Desa Putra. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.